warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teman-teman, insya Allah selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya muncul ini karena kangen nih, kangen. Jadi ini sebenarnya bukan saja sharing knowledge, sharing kangen. Begitu ada Bu Husnul, wah saya harus cari tahu nih waktunya bisa meet. Ada Mbak Sita juga, Mbak Helda. Nah, terkait dengan isu memang lagi hangat sekali tentu saja saat ini Bu Husnul. Tapi ketika teman-teman terutama yang akan maju ya di dunia politik harus mempersiapkan diri mental. Saya kira saya selalu mengatakan orang-orang yang terjun dunia politik itu punya double mentalnya, bukan mental kerupuk. Ya, kenapa? Karena di sanalah dipertaruhkan juga harga diri, dipertaruhkan juga keluarga, semuanya, karena semua bisa disorot. Nah, terutama ini karena saya melihat ini penggeraknya nih perempuan ini yang juga punya potensi luar biasa. Nah, kita tahu ya dari berbagai riset menunjukkan memang perempuan ketika maju di dunia publik ya mempunyai obstacle lah, banyak tantangan. Terutama tantangan tadi pendanaan ya Bu Husnul. Teman-teman kita perempuan ini tentu karena mungkin starting point-nya berbeda dengan counterpart-nya, maka pendanaan dengan pemilu yang luar biasa mahal. Ada kata teman yang sudah mencoba menjadi caleg ya dan gagal. Katanya kalau mau menembus DPR, Anda punya uang kurang dari 10 M, nggak usah coba. Karena itu sama dengan menyumbang aja. Kalau iya 10 M katanya minimal. Iya. Jadi harus berani mempunyai uang di atas 10. Kalau hanya punya 5, 6, 7, ya infak aja seperti itu. Nah, kita bayangkan teman-teman, kalau perempuan, makanya kan kalau kita melihat perempuan-perempuan yang terpilih di dunia publik, jarang-jarang yang karena kekuatan sendiri. Itu either karena dia bapaknya, suaminya, ya gitu ya. Betul banget. Iya, karena kekuatan uang yang saat ini sangat vulgar terlihat, yaitu kekuatan uang. Yang kedua adalah jaringan. Nah, jaringan teman-teman perempuan ini tentu juga karena memang domestifikasi perempuan sekian lama ya. Nah, begitu terjun dunia politik, jaringannya tentu tidak seluas dengan counterpart-nya laki-laki ini. Nah, terkait jaringan ini, itu juga banyak lagi memanfaatkan ya. Kita lihat lagi yang terpilih itu ya pasti jaringan ya ide bapak, suami gitu kan. Seperti itu. Kalau data yang kita lihat sementara ini. Nah, pertanyaannya memang yang yang masih menjadi perjuangan kita bersama, ya, perjuangan kita bersama. Ibu Husnul juga sudah tadi menekankan bagaimana kita meminta KPU lebih aware lagi, tidak lagi sekedar saran untuk tidak menggunakan money politik, tidak lagi sekedar video-video bahwa rakyat sekarang ini mau memilih karena kualitas ya, tapi ada endorsement. Nah, bukan saja KPU, tapi semua lembaga negara bagaimana ada upaya yang maksimal untuk melawan oligarki politik ini. Oligarki dalam arti hanya pemilik uang lah yang sanggup bermain di dunia politik. Nah, masalahnya saat ini yang kita lihat belum semua lembaga negara yang kira-kira mempunyai jaringan yang kuat dengan penyelenggaraan pemilu sepakat dan mendukung program untuk melawan money politik ini. Ya, ambil contoh misalnya, ini isu lain ya teman-teman. Justru beberapa lembaga negara ini sibuk dengan melawan identitas politik. Nah, dalam beberapa diskusi misalnya saya mengatakan kita tidak bisa melawan identitas politik ya. Politik identitas. Iya, politik identitas ya, karena itu bagian yang sah dalam demokrasi. Yang justru kita harus lawan adalah oligarki politik di mana hanya kekuatan uang yang bisa membeli suara rakyat. Nah, itu belum ada kesepakatan di sana. Kesepakatan sebenarnya para pemangku kebijakan untuk
melawan oligarki politik ini ya, di mana kekuatan uang ya hanya segelintir orang yang bisa masuk dalam dunia politik. Jadi kita yang lemah-lemah ya akan sangat sulit, itu belum. Ini saya kira hanya men-trigger saja. Itu menjadi PR besar kita karena whatever the system kita buat ya, kalau ternyata masih harus kelompok-kelompok tertentu yang menang, tidak ada free and fair election, sulit juga untuk kita bisa mendapatkan tawaran-tawaran calon pemimpin ya. Betul. Saya mengundang teman-teman untuk hadir meskipun di YouTube kebetulan hari Senin itu ada promosi bimbingan saya, kebetulan saya promotornya Pak Agun Gunanjar, politisi senior ya di Golkar. Dia berani mengkritisi partainya sendiri, dan tentu saja dengan mengkritisi partainya juga menjadi pembelajaran bagi partai lain bagaimana proses rekrutmen dan proses representasi tidak berjalan dengan baik. Nah, ini yang menjadi akar masalah oligarki tersebut. Kira itu teman-teman, terima kasih.